Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya Ida Fitrianisi akan mempresentasikan materi psikopatologi dan rehabilitasi sosial dengan tema individu sosiopatik dan reaksi sosial. Nah, untuk yang perjudian nanti akan diterangkan oleh teman saya, Putri Karmel. Nah, pada bagian saya itu adalah individu sosiopatik dan reaksi sosial. Nah, jadi apa itu individu sosiopatik dan reaksi sosial? Sosiopatik adalah tingkah laku yang berbeda dan menyimpang dari kebiasaan serta norma umum yang pada satu tempat tertentu sangat ditolak, sekalipun tingkah laku tersebut berada di lain waktu dan tempat yang bisa diterima oleh masyarakat lainnya. Nah, pengertian sosiopatik sendiri ini kemarin sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya oleh teman kita, Hazanariah. Kemudian sosiopatik adalah tingkah laku yang menyimpang dari norma masyarakat, di mana pelakunya bukanlah pengidap penyakit mental dan tidak memperdulikan keadaan sekitar atau antisosial. Jadi, perilaku sosiopatik ini pelakunya bukan seseorang yang mengidap penyakit mental dan bukan juga seseorang yang antisosial seperti itu. Namun umumnya perilaku sosiopatik ini mendapatkan reaksi dari masyarakat, misalnya berupa hukuman, penolakan, segresi seperti pemisahan, pengasingan, dan pengucilan. Nah, untuk mendalami mengenai perilaku sosiopatik sendiri, langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama, yang A, proses diferensial dan sosialisasi. Apakah itu? Jadi, pribadi yang menyimpang dengan perilaku menyimpang dari norma-norma umum itu merupakan produk dari proses diferensial individualisasi dan sosialisasi. Jadi, seseorang melakukan penyimpangan tersebut itu tuh dari produk dari proses diferensial individualisasi dan sosialisasi. Ada yang lewat proses diferensial, ada yang dari sosialisasi. Yang pertama yaitu proses diferensial. Orang yang berbeda bawaan sejak lahir. Yang dimaksud di sini adalah orang yang cacat sejak lahir. Contohnya adalah orang yang cacat sejak lahir, kemudian dengan kecacatan yang ia bawa sejak lahir itu akan menimbulkan rasa inferior yang mendalam. Jadi kan dia akan merasakan rendah diri yang mendalam. Kemudian dia mendapatkan respon sosial berkembang tidak wajar berupa penghinaan, pengucilan, penolakan seperti itu, hingga menjadikan perilaku sosiopatik. Jadi seseorang ini akan melakukan sosiopatik tersebut. Selanjutnya itu adalah proses dari sosialisasi. Individu yang terpengaruh atau terbawa kebiasaan dari lingkungan. Jadi ia dapat melakukan sosiopati tersebut itu merupakan proses dari sosialisasi atau pengaruh lingkungan. Contohnya, sekelompok individu tumbuh dan berkembang menjadi dewasa di dalam lingkungan yang sangat memilukan, termasuk kemiskinan kronis, kriminal, kejahatan, atau bahkan mengemis sebagai gaya hidupnya yang menjadi pola hidup dari seseorang tersebut. Kemudian seorang tersebut akan terpengaruh, kemudian merasa cocok dan membentuk kebiasaan dan watak yang sosiopatik. Nah, di sini terjadi proses sosialisasi pada diri anak dalam pengoperasian tingkah laku yang ditolak secara sosial. Proses tersebut berlangsung secara progresif, tidak sadar, berangsur-angsur, setahap demi setahap berkesinambungan. Maka semua bentuk terhadap norma-norma sosial tersebut dirasionalisasikan secara progresif. Jadi contohnya misalnya
ada anak yang tumbuh dan berkembang itu di lingkungan yang bukan pelosok sih, tapi lebih ke mungkin anak-anak yang kayak tempatnya kumuh dan orang tuanya itu mengalami kemiskinan kronis seperti itu. Nah, di situ kan pasti banyak kriminal, banyak kejahatan, kemudian banyak juga penyimpangan-penyimpangan. Nah, anak di situ kan pasti akan merekam sehingga dia akan melakukan hal tersebut. Saat melakukan hal tersebut, ia masih merasakan ada kecocokan saat melakukan hal tersebut, sehingga nanti akan terbentuk pola-pola perilaku sosiopatik. Nah, jadi kan dari proses itu kan secara tidak sadar berangsur-angsur dan setahap demi setahap dan berkesinambungan seperti itu. Jadi perilaku sosiopatik ini diperoleh dari proses lingkungan atau sosialisasi seperti itu. Yang pertama yaitu diferensial individualisasi seperti yang sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua yaitu dengan proses sosialisasi atau pengaruh lingkungan. Namun jangan dilupakan juga bahwa pengalaman traumatis yang sering menumbuhkan atau mempercepat perubahan secara radikal pada pribadi, maka terjadilah otonomi fungsional. Nah, ini tuh didapat dari pengalaman yang menyedihkan. Dari pengalaman yang menyedihkan itu akan menimbulkan trauma jiwa. Kemudian kehidupan berubah menjadi radikal, yaitu mengalami penaikan menjadi lebih baik atau penurunan. Nah, kemudian menimbulkan goncangan jiwa yang hebat atau shock. Mengubah secara drastis sikap mental individu, kemudian mengeluarkan diri dari hidup yang lama, terjadi kepatahan atau loncatan baru dalam hidup, hingga menimbulkan perubahan mental dan perubahan tingkah laku. Jadi berawal dari suatu trauma, dari pengalaman yang menyedihkan hati, menimbulkan luka hati. Nah, kemudian akan menimbulkan luka jiwa. Nah, kehidupan itu berubah secara drastis. Jadi dia kan seperti berpikir seperti itu. Kemudian dia kan melakukan suatu loncatan baru dalam hidup, sehingga akhirnya merubah perilakunya menjadi sosiopatik seperti itu. Jadi ini bisa saya contohkan, misalnya seseorang ini adalah seseorang yang mungkin berasal dari suku yang dia lemah lembut, yang baik, yang tidak enakan, kayak gitu kan biasanya khas dengan suku Jawa. Nah, kemudian dia hidup di perkotaan. Nah, saat dia berbuat baik, dia terus diinjak-injak oleh temannya. Nah, sehingga kan dia akhirnya mendapatkan luka jiwa. Dia akhirnya sakit hati, dia akhirnya down seperti itu. Nah, kemudian dia akan berpikir, kalau saya baik seperti ini terus, saya tidak akan dihargai seperti itu contohnya. Jadi dia akan melakukan suatu loncatan baru dalam hidupnya. Mungkin dia akan membentuk seperti apa, kepribadian seperti apa, sehingga dia bisa diterima dalam lingkungan tersebut, kayak gitu. Selanjutnya yaitu deviasi primer dan deviasi sekunder. Yang pertama yaitu deviasi primer. Deviasi terorganisasi secara subjektif dalam diri pribadi, lalu ditransformasikan, diubah dalam bentuk peranan-peranan aktif tertentu, seperti dijadikan kebiasaan atau kriteria sosial yang menetap guna mendapatkan status sosial. Pada akhirnya individu yang menyimpang itu menyadari betul peranan patologis yang dilakukannya. Dia memandang peranan tersebut sebagai hal yang wajar dan cocok dengan pola sosio-psikologis masyarakatnya. Nah, disebut deviasi primer selama perilaku tersebut masih dirasionalkan atau ditetapkan sebagai fungsi untuk melakukan peranan sosial tertentu. Nah, contohnya ini adalah seorang perempuan PSK yang dibesarkan di Pasar Kembang. Nah, dia kan awalnya tidak mengetahui bahwa perilaku itu adalah sosiopatik seperti itu. Jadi dia melakukan itu tuh karena memang karena peranan sosial seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu deviasi sekunder. Apabila seseorang
mulai menggunakan tingkah laku deviasi itu sebagai pembelaan diri atau alat menyerang atau alat penyesuaian diri terhadap kesulitan sebagai konsekuensi produk dari reaksi-reaksi sosial terhadap tingkah lakunya yang sosiopatik. Untuk urutan peristiwa deviasi sekunder saya lampirkan selanjutnya. Oke, sebelum ke peristiwa deviasi sekunder, saya akan menyontohkan yang deviasi sekunder itu tuh seperti kayak perjudian, seperti itu. Kalau perjudian itu kan dia lebih parah, nanti mungkin studi kasusnya akan dijelaskan oleh Mbak Putri ya. Kemudian saya ini akan menjelaskan urutan peristiwa deviasi sekunder yang saya lampirkan. Nah, urutan peristiwa yang menyebabkan terjadinya deviasi sekunder itu secara ringkas dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama dimulai dengan deviasi primer. Jadi deviasi primer itu yang masih dasar tadi atas peranan status sosial tadi. Kemudian muncul reaksi-reaksi sosial, hukuman dan sanksi-sanksi. Kemudian pengembangan dari deviasi-deviasi primer. Kemudian reaksi sosial dan penolakan yang lebih hebat dari masyarakat. Pengembangan deviasi lebih lanjut disertai pengorganisasian yang lebih rapi, timbul sikap permusuhan serta dendam penuh kebencian terhadap masyarakat yang menghukum mereka. Kemudian kesabaran masyarakat sudah sampai pada batas terakhir, dibarengi penghukuman, tindakan-tindakan keras, dan mengancam tindakan penyimpangan itu sebagai noda masyarakat atau sebagai stigma sosial. Timbul reaksi kedongkolan dan kebencian di pihak si penyimpangan disertai intensifikasi penghebatan tingkah laku yang sosiopatik sehingga berkembang menjadi deviasi sekunder. Hilanglah kontrol-kontrol rasional dan dirinya menjadi budak dari nafsu serta kebiasaan-kebiasaan yang sosiopatik atau abnormal. Terjadilah individualisasi dari pribadi yang sosiopatik. Masyarakat menerima tingkah laku sosiopatik itu sebagai realitas konkret atau sebagai status sosial. Nah, jadi apabila dari deviasi primer ini itu tidak dilakukan pencegahan ataupun penyadaran bagi seseorang yang melakukan sosiopatik ini, nantinya akan dapat berkembang menjadi deviasi sekunder seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu sanksi sosial dan pembatasan sosiokultural. Yang pertama yaitu sanksi sosial. Sanksi langsung yang dikenakan pada orang-orang yang dianggap mempunyai stigma sosiopatik yang dikenakan oleh masyarakat pada umumnya ialah membatasi partisipasi sosial, yaitu dihalang-halangi keikutsertaannya dalam kegiatan hidup sehari-hari. Mereka tidak diperbolehkan memainkan peranan ekonomi atau sosial tertentu. Contohnya, bekas pelacur akan sulit mendapatkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, pengasuh anak, atau guru. Kemudian bekas maling atau penjahat akan sukar sekali mendapat pekerjaan yang dengan mudah didapatkan oleh orang yang normal. Jadi dari perilaku sosiopatiknya seseorang itu akan mendapatkan sanksi sosial dan pembatasan sosiokultural. Maka ciri-ciri sosiopatik itu dilihat dari segi seks, umur, kondisi jasmani, kelahiran, suku bangsa, afiliasi religius, posisi ekonomi, dan jenis asal sosialnya. Misalnya, lebih sedikit wanita yang menjadi kriminal maupun penjudi, namun wanita lebih banyak menjadi PSK, sedangkan pria akan lebih banyak menjadi penjahat atau pelaku kriminal daripada menjadi gigolo atau pelacur pria. Nah, kenapa? Karena kan di sini itu dilihat dari kondisi jasmaninya. Jadi kalau perempuan kan kalau disuruh untuk kriminal pasti fisiknya tidak akan kuat. Nah, sedangkan laki-laki itu lebih ke kriminal karena kriminal akan lebih membutuhkan fisik. Jadi dilihat dari segi-segi seks, umur, kondisi sosial dan lainnya tersebut.
Nah, selanjutnya yaitu pembatasan sosiokultural. Bentuk pembatasan sosiokultural yang menghambat partisipasi ekonomi orang-orang yang cacat jasmani ialah penolakan pekerjaan di perusahaan-perusahaan dan jabatan karena alasan ketidakmampuan biologis. Karena sang pemilik perusahaan berpikir bahwa mempekerjakan mereka akan menimbulkan resiko yang lebih besar dari faktor kecelakaan yang lebih besar yang menjadikan mereka tidak produktif, seperti itu. Selanjutnya itu mobilitas pada individu-individu sosiopatik. Pada umumnya, individu-individu dan kelompok-kelompok yang menyimpang itu sangat mobil sifatnya, pribadi-pribadi dengan mobilitas vertikal dan mobilitas spasial atau ruang yang rendah. Sangat dibatasi ruang geraknya oleh para anggota kelompok atau lingkungan lainnya. Mereka memiliki afinitas atau daya kait yang tinggi dengan anggota-anggota kelompok sendiri. Sebaliknya, orang yang merasa ditolak oleh lingkungannya tidak mempunyai tempat dan tidak bisa menyesuaikan diri dengan anggota kelompoknya pasti punya kecenderungan kuat untuk keluar dari daerah tempat tinggalnya dan besarnya keinginan untuk berimigrasi ke dalam masyarakat dengan struktur organisasi yang berbeda. Nah, tidak jarang mereka itu pindah tempat untuk memperluas komunikasi dan habitat atau tempat tinggal. Jadi ruang gerak mereka kan menjadi luas dan longgar. Jadi biasanya seseorang yang sosiopatik itu akan berpindah-pindah tempat, apalagi yang sudah penyimpangannya itu tuh bersifat sekunder atau deviasi sekunder, itu mesti akan berpindah-pindah tempat untuk memperluas komunikasinya dan habitatnya, seperti itu. Kalau di satu daerah ini sudah dijudgment bahwa dia adalah penjahat, maka dia akan pindah ke suatu tempat yang asing. Jadi dia mendapatkan seperti kayak suasana yang lebih longgar yang baru, seperti itu. Selanjutnya yaitu penyesuaian diri, ketidakmampuan menyesuaikan diri, dan individu marginal. Pendapat umum menyatakan bahwa individu-individu yang terkutuk dan ditolak oleh masyarakat itu pada galibnya tidak bahagia hidupnya. Mereka mengalami demoralisasi dan tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungannya. Pemikiran tersebut tidak selalu benar, karena kemampuan menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan oleh individu yang sosiopatik secara kuantitatif bergantung pada sikap terhadap akunya sendiri. Jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa seseorang yang sosiopatik itu yang sudah melakukan penyimpangan pasti hidupnya tidak akan bahagia, karena pasti mereka akan dicap jelek, jadi mereka akan mendapatkan kesulitan di dalam hidupnya. Padahal itu tidak benar, karena itu tuh tergantung pada diri mereka sendiri, pengakuan atau pendefinisian diri mereka sendiri. Maksudnya di sini pendefinisiannya tuh akunya mereka tuh aku sebagai siapa, seperti itu. Kemudian yaitu bergantung pada proses penamaan diri, self benaming tertentu dan penentuan diri, pendefinisian diri. Peristiwa ini dicerminkan oleh